Shalom untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada yang hari ini menyaksikan video ini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan hari ini kita akan belajar dari sebagian isi firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 17 dan 18. Ini sebenarnya adalah perumpamaan yang sering kita dengar, sering kita baca, bahkan sering kita actionkan, mungkin melalui drama dimanapun di gereja-gereja atau kegiatan-kegiatan rohani yang lainnya. Tapi hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting. Apa sih pesan daripada perumpamaan ini, dan apa yang harus kita pelajari sebagai orang-orang yang menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, manusia yang kadang-kadang kita melupakan Tuhan, kadang-kadang kita meninggalkan persekutuan kita, persekutuan pribadi, persekutuan bersama-sama seiman kita, bahkan doa-doa kita setiap hari kadang kita lalai untuk melakukannya. Nah, hari ini tentu saja dengan topik yang menarik dan sesuai dengan konteks Alkitab, dengan perumpamaan ini bahwa seorang anak yang bungsu ini pada akhirnya bertobat dan kembali kepada bapaknya. Nah, hari ini temanya yaitu bertobat. Nah, bertobat adalah berbalik 180 derajat menuju ke kehidupan yang baru, menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna, dan mau belajar lebih lagi untuk hidup di dalam Tuhan. Itu namanya bertobat. Bertobat bukan 360 derajat, tapi 180 derajat. Nah, hari ini kita akan membahas dari ayat 17 dan 18. Mari saya baca dan saudara-saudara bisa menyaksikan dan membaca di Alkitab Anda sendiri. Ayat 17 berkata, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Nah, di sini kita akan belajar 3 hal atau 3 aspek dalam pertobatan itu. Apa sih tahap-tahap pertobatan yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya dan yang sudah menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Yang pertama yang perlu kita pelajari yaitu di ayat 17 yang berkata, lalu ia menyadari keadaannya. Yang pertama kita harus lakukan ketika kita mau bertobat, mau berbalik kepada Allah dengan penuh sukacita, yaitu satu, sadar. Sadar bahwa kita ini sudah melakukan kesalahan, sadar bahwa kita ini sudah mengecewakan Tuhan, sadar bahwa kita ini sudah benar-benar jatuh di dalam dosa, dan kita mau berbalik kepada Allah. Kita membutuhkan Allah untuk memberikan kepada kita kebenaran yang ilahi, dan kita kembali kepada relnya Tuhan sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Dia sadar, anak ini sadar bahwa dia telah berdosa kepada bapaknya, dia telah meminta harta miliknya, dan itu digunakan dengan berfoya-foya sehingga harta itu habis dan dia menderita kelaparan. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia, kita sudah melarat dulu baru kita sadar. Jangan tunggu kita melarat, jangan tunggu kita jatuh sakit, jangan tunggu kita kecelakaan, baru kita mengekspresikan kesadaran kita, pertobatan kita kepada Tuhan. Nah, kita mau bertobat yaitu dengan sikap, dengan karakter, dengan etos atau tujuan hidup kita ini, etika hidup kita itu, yaitu sadar kepada Tuhan bahwa kita telah mengecewakannya. Yang kedua adalah di ayat 18 berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ini adalah metanoia dari seorang anak bungsu ini. Metanoia itu adalah perubahan dari dalam. Artinya setelah ia sadar dan ada niat dari dalam hatinya untuk berbalik kepada ayahnya, untuk bangkit, untuk pergi meminta ampun, untuk pergi meminta belas kasihan kepada bapaknya. Sama seperti kita saat ini, ketika kita sudah sadar, bukan hanya sekedar sadar, tapi ada niat yang dari dalam hati kita. Metanoia kita dibutuhkan, metanoia kita juga diharapkan oleh Tuhan, sehingga kita punya niat untuk meminta ampun kepadanya. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku dosanya, dia akan memperoleh pengampunan, karena Tuhan itu adil dan dia yang setia akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Kita bangkit, ada niat dari dalam, metanoia kita harus kita bangkitkan. Rasa semangat kita, rasa mau untuk dibaharui itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Nah, setelah kita sadar
dan ada perubahan di dalam diri kita, atau ada action di dalam hati kita, kita mempunyai niat, kita mempunyai semangat untuk berbalik kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu epistropi. Epistropi itu adalah perubahan dari luar. Setelah kita mempunyai niat, setelah kita sadar bahwa kita itu manusia berdosa dan kita punya semangat untuk berbalik kepada Tuhan, untuk meminta ampun kepada Tuhan, maka langkah selanjutnya adalah epistropi. Epistropi itu adalah perubahan dari luar. Perubahan dari luar artinya bahwa kita mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Di dalam pikiran kita dulu adalah sadar, di dalam hati kita adalah niat untuk berbalik, untuk bangkit dan pergi pada Bapa. Dan perubahan dari luarnya itu adalah kita mengekspresikan, kita melakukan tindakan untuk pergi untuk meminta pengampunan itu sendiri kepada Bapa. Di ayat 18 berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ini adalah aksi atau perubahan dari luar seorang anak. Dia pergi, dia aplikasikan kesadarannya dan niatnya, dan dia melakukan hal itu sebagai tindakan yang akan merubah dirinya kepada Tuhan dan berbalik sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan juga membutuhkan untuk setiap kita mengaku, untuk setiap kita bertindak meminta pengampunan dan mau berbalik. Tidak hanya sekedar pertobatan karena kita sakit, karena kita sudah kecelakaan, bahkan kita kehilangan pekerjaan, kita baru bertobat. Tidak. Pertobatan itu ada dua, yaitu pertobatan awal dan pertobatan sehari-hari. Pertobatan awal yaitu pertobatan ketika kita mempunyai kesadaran, mempunyai niat dan tindakan untuk meminta ampun dan mau bertobat, berbalik kepada jalannya Tuhan. Sedangkan pertobatan sehari-hari itu adalah berarti ketika sudah dimulai pertobatan awal, ada pertobatan selanjutnya, yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus mempunyai sikap pertobatan yang sudah kita alami dan yang sudah Tuhan berikan pengampunan kepada kita. Artinya pertobatan tidak hanya sekedar meminta ampun, tetapi dilanjutkan dengan tindakan-tindakan kebenaran dari firman Tuhan seterusnya. Oleh sebab itu, mari kita datang ke hadirat Tuhan, meminta dengan sepenuh hati kita. Mungkin kita sudah melakukan sebagian dari isi firman Tuhan, tapi kita masih kurang, karena apa yang kita lakukan ini tidak bisa membalas kasih karunia-Nya Tuhan. Tetapi usaha-usaha untuk memperoleh kesempurnaan itu Tuhan butuhkan bagi setiap orang yang percaya. Karena respon juga bagi setiap kita untuk Tuhan sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk pertumbuhan iman kita. Ketika kita tidak merespon pertobatan yang sudah kita sadari, sama saja sia-sia usaha-usaha kita. Tetapi kita merespon dengan perbuatan pertobatan sehari-hari, maka itulah pertobatan yang sejati. Artinya semua aspek kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita dipimpin oleh kebenaran dari firman Tuhan. Mungkin itu saja yang hari ini kita akan sharingkan. Semoga membawa damai sejahtera untuk kita semua, untuk saya dan untuk teman-teman yang hari ini menonton. Dan Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita semua. Shalom.